curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus selalu bersama Dan bersama rohmu. saudara dan saudari. Hari ini Yesus mengajar dan mengajak kita untuk belajar dari Dia, khususnya belajar kerendahan hati. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaklah yang menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan untuk semuanya. Seringkali posisi jabatan atau kekuasaan serta kekayaan membuat kita terlena dan seringkali membuat kita terjerumus dalam kesombongan dan keangkuhan. Ini yang membuat kita tidak pantas dan tidak layak di hadapan Tuhan. Mari pada hari ini kita diajak untuk rendah hati, untuk belajar dari Yesus, dan juga untuk menjadi pelayan satu terhadap yang lain. Ingatlah bahwa apa yang kita miliki saat ini dapat dalam sekejap akan hilang dan lenyap. Jika Tuhan menghendaki, itu tidak akan terjadi, dan jika Tuhan mau rahmat-Nya itu terjadi, maka pun akan terjadi. Mari kita hidup rendah hati untuk kelak menjadi yang pertama dalam kerajaan, bukan di dunia ini. Mari kita mempersiapkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita semua kepada kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tak pernah meninggalkan umat-Mu. Utuslah Roh-Mu yang kudus mendampingi kami pada saat kesesakan dan kesulitan hidup kami setiap hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Syirah. Anakku, jika engkau mengabdi kepada Tuhan, bersiap sedialah menghadapi pencobaan. Tabahkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gelisah pada waktu malam. Berpautlah kepada Tuhan. Jangan berpaling kepadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Terima saja apapun yang menimpa dirimu,
dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas yang diuji dalam api, tetapi orang yang dikasihi Tuhan diuji dalam kancah penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka ia pun ia menghiraukan engkau. Ratakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kalian yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasih-Nya dan jangan menyimpang, supaya kalian jangan terjatuh. Kalian yang takut akan Tuhan, percayalah kepadanya. Niscaya kalian tidak akan kehilangan ganjaran. Kalian yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal dan belas kasihan. Ingatlah akan angkatan yang sudah-sudah dan perhatikanlah. Pernahkah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya? Pernahkah Tuhan meninggalkan orang yang tekun bertakwa? Pernahkah Tuhan tidak menghiraukan orang yang berseru kepadanya? Sungguh, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia mengampuni dosa dan menyelamatkan di waktu kemalangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Percayakanlah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan memiliki pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tiada yang kubanggakan selain salib Tuhan, karenanya dunia tersalib bagiku dan aku bagi dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus,
Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kafarnaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada murid-murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak kecil seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya, semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pemurah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami persembahkan ini menjadi lambang sukacita dan duka hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasihan-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu, oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-anugerah-Mu yang sudah hilang karena ketidaktaatan kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjaman dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan aku. Agungkanlah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Agustinus serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang kami doakan pada hari ini. Mari kita ingat intensi-intensi kita untuk siapa kita mau berdoa dalam perayaan ini. Kita mohon keselamatan jiwa saudara-saudari kita yang sudah meninggal dan kesembuhan bagi saudara dan saudari kita yang sedang sakit. Dan secara khusus kita mohon berkat Tuhan bagi diri kita sendiri dan setiap pagi berkumpul di depan altarnya ini, bagi anak-anak, cucu dan sanak keluarga yang dipercayakan kepada tanggung jawab kita. Kita mohon Tuhan memberkati setiap kita dan kesehatan yang sehat walafiat, menjaga dan menjauhkan setiap kita dari mara bahaya dan bencana, atau dari semua rencana-rencana jahat yang membahayakan jiwa dan raga. Kita mohon Tuhan memberkati juga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sampai dengan saat ini. Semoga melalui pekerjaan itu nama Tuhan dipermuliakan dan rezeki hidup setiap hari kita nikmati. Mari kita bersama serikat sabda Allah dan susah di Roh Kudus mendoakan saudara-saudari kami yang hari kematiannya diperingati pada hari ini. Pater Bernard Rika dari Spanyol, Pater Franz Wesling dari Jerman, Pater Aristia Sandoda dari Brasil, Pater Vincent Dinya dari Hungaria, Pater Seno Stajski dari Polandia, Pater Abilio Pereira Pinto dari Brasil, Pater Francis Beck dari Kongo, Pater Dennis Flynn dari Amerika Serikat, Suster Cornelis Maria dari Roma, Suster Antonelda Burger dari Amerika Serikat, Suster Regina Maria dari Jepang, Suster Crisopin Ragasa dari Filipina, Suster Maria Neda Skolastik dari Brasil, dan Suster Ermara dari Jerman, Suster Corina Smith dari Argentina, Suster Magdalena Mayer Kasser dari Jerman. Terimalah mereka semua ya Tuhan dalam kerajaan. Kasihan juga kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan diri Kau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya, Semoga damai Tuhan kita selalu bersama dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuannya ini. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan. Lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kebijaksanaan-Mu sungguh tak terselami. Ajarilah kami untuk menemukan dan menghayati kebijaksanaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama Dan bersama roh-Mu. serta sekalian dan semua mereka yang kita doakan pada hari ini diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang sebagai cinta dan damai Tuhan. Amin.
niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad mati, menjaga warta cinta sesama,